selamat siang teman-teman mahasiswa. Berjumpa lagi ya dengan saya sebagai dosen di Culinary Business. Nama saya Ira Krisyanti Dewi, mungkin bagi teman-teman yang belum pernah masuk di kelas saya ya. Jadi selama 1 semester ini, teman-teman akan bersama saya, kita melakukan teaching and learning di mata kuliah Manajemen Risiko di Industri Kuliner. Nah, agenda kita kali ini ya, saya ingin yang pertama teman-teman menjelaskan tentang course outline untuk kita, lalu course description-nya apa, sehingga teman-teman tahu luaran dari mata kuliah kita selama belajar 1 semester itu apa. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang week 1 ini. Jadi pertemuan kita yang perdana yang pertama ini, kita akan membahas apa. Lalu yang ketiga, mungkin saya akan sampaikan closing, di mana ada assignment yang mungkin teman-teman harus kerjakan ya, karena saya berharap di risk management ini sesuatu yang krusial ya, tentunya dihadapi dan itu tidak akan pernah berhenti, problem itu akan bergeser terus-menerus. Oke, baik. Teman-teman, di manajemen risk ini ya, di manajemen resiko di industri kuliner, kenapa kok khusus kuliner? Karena kan teman-teman di jurusan Culinary Business, sehingga fokus kita lebih terarah dan tentunya harus lebih tajam ya problem solving-nya. Nah, di sini saya berharap teman-teman bisa memahami secara basic ya, konsep dari risk management itu apa, sehingga kalau teman-teman sudah paham sekali, tentunya teman-teman bisa menerapkannya. Lalu yang kedua, teman-teman bisa melakukan identifikasi dan analisa ya, ketika terjadi suatu problem di setiap aspeknya. Lalu yang ketiga, teman-teman saya harapkan mampu dan secara kritis ya, bisa mendesain mitigasi-mitigasi apa yang teman-teman tawarkan atau berikan nantinya. Dan yang terakhir tentunya adalah implementasi, di mana ada monitoring dan evaluasi dari setiap resiko yang ada. Nah, di kuliah ini tentunya teman-teman akan saya berikan banyak case-case ya, dalam industri kuliner, tentunya dari catering, lalu kafe, restoran, dan mungkin di sektor-sektor yang lain, tapi basisnya tetap di industri kuliner. Nah, selanjutnya adalah tentang modul. Teman-teman kan tahu ya, tentunya di semester 4 ini teman-teman paham di UC itu menerapkan 4 modul ya, sehingga saya sudah mendesain di sini, di mana modul pertama teman-teman mengenal ya, Introduction to Risk Management in the Culinary Industry. Lalu di modul yang kedua, teman-teman mempelajari tentang risk analysis and assessment-nya. Dan yang modul ketiga, risk mitigation strategy. Dan di modul terakhir, MONEV atau monitoring and evaluation. Nah, di modul 1 ini teman-teman harus melampaui 4 minggu atau 4 week ya, di mana ada week 1, week 2, week 3, dan di week 4-nya itu kita akan melakukan project AFL 1, di mana teman-teman harus mengerjakan secara individual nantinya. Lalu di modul kedua ini dilalui dengan week 5 hingga week 8 ya teman-teman. Tentunya di week 8-nya ada AFL 2. Tapi ini dikerjakan secara grup karena mengangkat case study dari brand-brand yang sudah ada. Dan di modul 3 teman-teman akan melalui juga dari week 9 hingga week 12, dilanjut dengan AFL 3 ya. Dan yang terakhir adalah di modul keempat ini sama, dari week 13 hingga week 16, di mana week 16 adalah project akhir ya, ALP juga dilakukan secara grup. Nah, mungkin ini agenda yang pertama yang ingin saya sampaikan ya teman-teman, sebelum teman-teman belajar selanjutnya. Nah, di setiap minggu sekali lagi saya akan selalu memberikan assignment ya,
supaya teman-teman bisa menerapkan dan mampu berpikir secara kritis ya. Dan yang kedua, saya berharap teman-teman bisa secara rajin, tekun untuk mengikuti kuis, lalu AFL 1, 2, 3 hingga ALP ya, sehingga tidak ada yang failed di kelas risk management ini. Dan yang terakhir teman-teman, kita akan belajar di setiap Kamis ya, di setiap Kamis pukul 8.20 hingga selesai. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan segala materi ataupun forum diskusi ya, jika teman-teman ingin menanyakan sesuatu hal, boleh teman-teman buka e-learn UC, di mana di situ ada materi kuliah saya, dan di situ ada kolom-kolom untuk forum diskusi ya. Tetapi kalau teman-teman masih kurang puas dari forum diskusi, boleh sih japri ke saya, boleh WA ataupun di line group ya, yang sudah saya buat seperti biasanya. Gitu ya. Oke. Di week 1. Nah, di week 1 ini semoga ada yang sudah membaca modul saya, karena di e-learn itu juga saya selain saya berikan materi slide PPT, tapi juga ada materi buku ajar yang sudah saya buat ya dalam bentuk e-book. Nah, saya berharap teman-teman sudah membaca sebelumnya. Setelah membaca sebelumnya, ada pengayaan, boleh teman-teman membaca dari segala hal untuk literasi ya. Boleh dari mungkin di Instagram membahas tentang risk management suatu industri kuliner, itu biasanya saya dapat loh ya di Instagram, atau mungkin dari website-website lain, sehingga teman-teman punya insight yang lebih banyak lagi di luar kelas ini gitu. Nah, seperti teman-teman ketahui sendiri ya, di risk management ini kelihatannya, wah ini mata kuliah sepele ya, teori tidak praktek. Tidak juga teman-teman, ketika teman-teman nanti menerapkan dalam culinary business ya, aspek-aspek di dalam setiap sektor ataupun industri itu semuanya mengandung resiko. Tidak ada yang tidak punya resiko, hidup kita aja juga beresiko ya. Nah, apalagi dalam suatu bisnis. Dan sekarang tatarannya adalah sustain. Nah, sehingga kalau sustain, teman-teman kan diminta untuk meminimalisir segala masalah supaya problem itu beranjak ke problem yang lain, tidak terulang ini terus ya. Kalau ini terus problemnya, berarti teman-teman bukan berarti pindah ke lain hati ya, tetapi teman-teman tidak akan segera go public atau tidak sustain, karena yang ini kok belum selesai-selesai ya. Nah, belum lagi permasalahan di persaingan, kompetitornya sudah begini, begitu, dan sebagainya. Itu. Di dalam manajemen resiko ya, ketika teman-teman sudah membaca buku saya, ada aspek-aspek yang sudah saya munculkan di sana ya, sehingga teman-teman tahu apa yang bisa menjadi pendukung supaya bisnis itu sustain ataupun sukses. Nah, sekarang teman-teman pahami dulu, ketika ngomong resiko, ya, resiko itu kan sesuatu yang bisa terjadi ya, atau kemungkinan terjadi. Nah, kemungkinan terjadi itu ada yang efeknya bisa negatif, ada yang efeknya bisa positif ya, tergantung pengaruh-pengaruhnya atau faktor-faktornya yang memicu. Nah, dalam konteks manajemen resiko, ketidakpastian ini harus bisa teman-teman ukur ya, baik secara kuanti maupun kuali, karena yaitu tadi berefek positif atau negatif. Nah, secara definisi pun teman-teman mungkin pernah sekilas ya melihat atau membaca di ISO 31.000 ya, di mana efek ketidakpastian itu bisa juga membantu untuk pencapaian tujuan. Nah, jadi teman-teman pahami dulu ya resiko. Nah, resiko itu artinya ini ya.
Kemudian kita masuk ke kategori-kategori di dalam resiko. Di sini saya tuliskan ada 5 ya teman-teman ya di kategori resiko. Yang pertama tentunya tentang operational risk, resiko operasional. Kemudian ada finance risk, ada reputation risk, ada regulation risk, dan ada market risk. Kalau operational risk secara sederhana, teman-teman mungkin waktu di kitchen atau waktu mungkin praktek cafe resto ya, teman-teman pernah mungkin mengalami adanya kecelakaan kerja atau kegagalan di sistem atau ada gangguan pasokan. Ada temanmu yang mengiris gitu ya, waktu ngiris bahan ternyata tangannya keiris misalnya, atau karena gara-gara nggak pakai safety shoes, kepleset ya di kitchen. Kemudian kalau kegagalan sistem itu misalnya ada peralatan entah oven atau mixer rewel ya, tiba-tiba mati seperti itu ya, nggak bisa dioperasikan dan sebagainya. Kalau di finance risk ini teman-teman, ini terkait dengan fluktuasi harga bahan baku secara sederhana ya. Bagaimana teman-teman saat ini ya fluktuasi harga bahan baku itu tidak malah turun tapi naik-naik terus ya, sehingga mengganggu cash flow kita. Lalu di reputation risk ini teman-teman mungkin sering melihat ya ada ulasan-ulasan negatif, entah itu di TikTok, di Google Review, ataupun mungkin di Instagram ya, di mana membahas tentang kualitas makanan atau layanan yang buruk. Nah ini dulu itu memang tidak ada ya, sekarang dimunculkan reputation risk ini karena juga ada sedikit mengganggu dan memberikan sebuah problem ya. Kalau regulation risk ini biasanya terkait dengan ketidakpatuhan para pebisnis untuk peraturan-peraturan pemerintah ya. Dan yang terakhir market risk ini perubahan preferensi konsumen. Nah, konsumen ini berubah-ubah, lalu tren pasar ya, dari menu ini pindah ke ini dan sebagainya. Nah, teman-teman, ketika dengan berbagai macam tipe-tipe resiko tadi ya, saya berharap teman-teman punya sesuatu yang lebih kritis ya untuk menganalisa sehingga nantinya pada saat kita masuk ke mitigasi itu bisa memberikan solving yang bagus ya. Nah, sampai di sini nih masih tipe-tipe resiko ya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Jika tidak ada, saya lanjut. Kalau sudah mempelajari tipe-tipe, selanjutnya adalah tentang komponen. Nah, di komponen manajemen resiko ini ada beberapa tahap ya. Jadi, waktu mengelola, mungkin teman-teman ada pertanyaan gini ya. Kalau startup, apakah perlu risk management? Nah, kalau large enterprise apakah perlu? Semuanya perlu. Semuanya perlu dan punya kadar manage-nya beda. Artinya kalau startup itu mungkin ya problem-problemnya belum banyak seperti yang large enterprise. Kalau yang startup itu mungkin problemnya agak-agak sedikit, mungkin bisa parahnya itu enggak banget ya. Dan juga yang melakukan startup biasanya pelaku usaha sendiri karena dia mempunyai SDM yang terbatas. Tapi ketika teman-teman tahu ada large enterprise yang besar sekali ini, dia tentunya struktur organisasinya meluas sehingga sampai bagian semacam quality control dan bagian risk ini berdiri menjadi departemen tersendiri karena saking luasnya. Entah karena anak cabangnya banyak ya, bisa ratusan atau ribuan, sehingga ada bagian untuk melakukan risk management. Nah, baik sederhana maupun kompleks, teman-teman tetap harus kembali ke based on teori, artinya tetap melakukan identifikasi. Kalau yang startup mungkin nggak terasa ya, sebenarnya sudah melakukan identifikasi, tapi dia tidak tahu kalau sudah melakukan. Jadi di langkah pertama ini teman-teman, saat mengidentifikasi resiko, teman-teman harus melibatkan seluruh tim ya. Entah itu melalui observasi dari mata kita melihat keseharian ya, atau mungkin dari wawancara dengan
misalnya chefnya atau mungkin dengan tim bagian keuangan, seperti itu. Lalu kalau sudah ditemukan, sudah teridentifikasi ya temuan-temuan tadi, teman-teman mulai petakan dengan penilaian resiko. Jadi dinilai dari resiko yang terendah, sedang hingga yang tinggi. Atau dari resiko yang terendah, biasa, atau mungkin parah tingkat permasalahannya ya. Kemudian selanjutnya, kalau sudah melakukan dua hal tadi, selanjutnya adalah pengendalian dan pemantauan. Ya, jadi semacam controlling ya, di mana teman-teman mengontrol resiko ini untuk apa? Apakah untuk menghindari, untuk mengurangi, mentransfer, atau menerima resiko? Nah, kalau menghindari, berarti kan teman-teman sudah melakukan tindakan preventif ya, lebih punya kehati-hatian yang tinggi supaya terhindar ya. Kalau mengurangi berarti sudah ada masalah, tinggal mitigasinya apa supaya tidak muncul kembali. Nah, kalau mentransfer apa teman-teman? Nah, kalau mentransfer itu misal terjadi kebakaran ya. Tapi teman-teman sudah siaga satu, teman-teman sudah punya insurance khusus untuk aset, sehingga problem ini dialihkan ke pihak ketiga. Siapa pihak ketiganya? Pihak insurance, untuk membantu melakukan mitigasi terkait dengan kebakaran ini tadi ya. Nah, jadi itu untuk controllingnya teman-teman. Nah, kemudian memantau dan mengawasinya bagaimana? Nah, untuk pemantauan dan pengawasan ini teman-teman bisa, kalau yang startup itu mungkin bisa menentukan PIC-nya ya. PIC untuk dia menjalankan pemantauan pengawasan, lalu dia harus bikin catatan ya. Catatan tertulis supaya ada report ke ownernya nanti. Dan terakhir adalah komunikasi resiko. Jadi setelah teman-teman melakukan tahapan itu semua, resiko ini harus dikomunikasikan ke pihak owner ya. Atau kalau mungkin dari yang large enterprise tadi, dia akan sampaikan ke board of director yang tertinggi atau di top management. Dan semua itu harus secara report tertulis, di mana harus terukur ya, dan valid, reliable. Seperti itu. Nah, itu komponen-komponennya teman-teman. Nah, dari beberapa hal yang kita pelajari hari ini ya, dari konsep, lalu dari tipe-tipe resiko yang harus teman-teman tahu, dan yang terakhir adalah komponen ya. Harapan besar saya, teman-teman saya tidak menyuruh untuk menghafal ya, tetapi teman-teman dapat mengingat ya. Resiko itu ini, manajemen resiko ini, lalu tipe-tipe ini. Ketika muncul ada fluktuasi bahan baku, ternyata ini masuk kategori risk yang mana tadi. Kemudian ketika melakukan tahapan manajemen resiko, ada 4 komponen tadi yang teman-teman lakukan, dan yang terakhir adalah komunikasi. Ya. Nah, jadi sebelum hari ini saya akan memberikan assignment studi kasus untuk sebuah restoran ya. Nah, saya tutup dengan sebuah kesimpulan ya. Jadi intinya yang pertama, saya berharap teman-teman bisa melakukan identifikasi sejak dini ya. Jadi jangan pernah meremehkan yang namanya risk management ya. Karena dengan identifikasi sejak dini, teman-teman sudah melakukan tindakan preventif ya. Lalu yang kedua adalah strategi mitigasi. Saya berharap dari perjalanan di week 1 hingga 16, teman-teman mampu membuat mitigasi ya, karena saya berharap tingkatan pemikiran teman-teman ini sudah lebih solutif ya, lebih solutif, selalu memberikan solusi, dan istilah di dalam risk management itu mitigasi ya. Dan yang terakhir adalah adaptasi berkelanjutan. Ketika teman-teman ingin bisnis itu sustain, maka teman-teman harus mampu untuk melakukan
adaptasi yang baik. Oke, sampai di sini materi untuk week 1. Kita akan mengerjakan assignment-nya ya, dan ketemu lagi minggu depan di week 2. Salam entrepreneur.